Pemirsa, Kamar Dagang dan Industri Banjarmasin menggelar Musyawarah Kota 7 tahun 2021 di Swiss Bell Hotel Banjarmasin, Paisukan Rabu 23 Juni 2021. Setelah dilakukan musyawarah dan rapat pleno, akhirnya terpilih Muhammad Akbar Utomo Setiawan sebagai Ketua Kadin Banjarmasin. Pemilihan Ketua Kadin Banjarmasin ini diikuti sekitar 77 perusahaan yang terdaftar di Kadin Banjarmasin. Kadin Kota Madya Banjarmasin. Kamar Dagang dan Industri Banjarmasin menggelar Musyawarah Kota ke-7 tahun 2021 di Swiss Bell Hotel Banjarmasin, Paisukan Rabu 23 Juni 2021. Setelah dilakukan musyawarah dan rapat pleno, akhirnya terpilih Muhammad Akbar Utomo Setiawan sebagai Ketua Kadin Banjarmasin. Wakil Ketua Bidang Koperasi UMKM Ekonomi Kreatif Muhammad Syarifudin, Wahitakuni Prima TV memedahkan, musyawarah dalam rangka pemilihan Ketua Kadin Banjarmasin ini diikuti sekitar 77 perusahaan yang terdaftar di Kadin Banjarmasin. Dengan terpilihnya Ketua Kadin Nang Hanyar, maka Muhammad Syarifudin pun berharap Kadin Banjarmasin akan bertambah maju dan bisa berkolaborasi, juga bersinergi dengan Pemko Banjarmasin. Selain itu bisa membaca peluang usaha yang ada di Kota Seribu Sungai ini karena masih ada usaha yang mampu bertahan walaupun di masa pandemi virus corona, yaitu industri, jasa, dan kuliner. Muhammad Syarifudin juga mengapresiasi dengan terus bertambahnya anggota Kadin Banjarmasin dari berbagai perusahaan di Banjarmasin. Ini membuktikan bahwa Kadin Banjarmasin terus eksis walaupun pandemi COVID-19. Tentunya kita berharap pengurus bisa berkoordinasi, berkolaborasi dengan pemerintah Kota Banjarmasin khususnya. Nah, pada umumnya ya Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, pada kesempatan ini juga kita sangat berharap memang di tengah pandemi COVID-19 ini kan kita dituntut melakukan inovasi, kreativitas agar segala bidang usaha yang digeluti oleh teman-teman anggota Kadin bisa berjalan dengan baik. Nah, ini kan tantangan yang sangat pemimpin barunya Kadin nanti, khususnya di Kota Banjarmasin. Nah, tadi disebutkan ada 3 yang bisa bertahan dalam kondisi saat ini. Sebenarnya bukan 3, ada 4 yang bisa bertahan. Perdagangan, terus pertanian, terus satu lagi yang keduanya adalah industri, pertanian, perdagangan, konstruksi dan pertambangan. Nah, ini kan yang masih bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19. Nah, peluang-peluang ini harus bisa ditangkap oleh teman-teman pengurus maupun anggota Kadin.